Bencana alam maupun bencana buatan manusia akan menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu rusaknya sarana prasarana, fasilitas umum, permukiman, dan juga fasilitas kesehatan. Dampak bencana tersebut dapat mengakibatkan masalah pada kesehatan dan gizi. Masalah yang seringkali luput dari perhatian ialah kecukupan gizi bagi penyintas bencana. Salah satu kelompok yang perlu diperhatikan yaitu kelompok usia bayi dan balita, karena kelompok usia ini rentan sekali terkena berbagai penyakit. Bayi tidak mendapatkan air susu ibu atau ASI, dan semakin memburuknya status gizi kelompok masyarakat tersebut karena bantuan makanan yang sering terlambat, tidak berkesinambungan, dan terbatasnya ketersediaan pangan lokal. Manajemen penanggulangan terkhusus untuk pemenuhan nutrisi dan status gizi penyintas bencana perlu menjadi perhatian semua pihak, khususnya kebutuhan nutrisi bayi dan balita yang rentan terserang penyakit pasca bencana. Nutrisi dapat diartikan juga sebagai zat-zat gizi dan zat-zat lain yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi dan digunakan dalam aktivitas tubuh untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ tubuh. Secara umum, gangguan kebutuhan nutrisi terdiri atas kekurangan dan kelebihan nutrisi, antara lain obesitas, malnutrisi, diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, kanker, dan anoreksia nervosa. Dalam hal ini, masalah kebutuhan nutrisi yang dialami oleh korban bencana banjir yang paling relevan adalah kekurangan nutrisi. Kemungkinan penyebab dari masalah yang terjadi tersebut adalah nafsu makan yang menurun. Nafsu makan menurun sangat mungkin dirasakan oleh korban bencana banjir, khususnya pada balita, karena para korban mengalami syok akibat masalah dan musibah yang menimpanya. Nah, di sisi lain, balita yang menjadi korban bencana banjir pastinya akan merasakan tidak nyaman dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan kecemasan yang menimbulkan tangisan pada balita. Mereka pasti akan merasakan dan membutuhkan asupan nutrisi dari air susu ibu. Pasti akan banyak kekurangan nutrisi dari balita tersebut. Nah, saat mereka merasa tidak nyaman, nafsu makan pasti akan menurun. Bentuk pemberian nutrisi agar tidak terjadi kekurangan nutrisi pada korban bencana banjir diantaranya memberikan asupan yang cukup seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Fakta lapangan terhadap proses pemenuhan nutrisi pada korban bencana banjir merupakan hal yang sangat penting. Diperlukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana sih cara untuk mengurangi dampak negatif terhadap proses pemenuhan nutrisi korban bencana banjir. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem dalam menangani masalah pemenuhan gizi pada korban bencana. Namun, sumber daya yang ada di Indonesia untuk menangani masalah ini cukup terbatas akibat adanya transisi pemerintah, krisis ekonomi, sifat dan intensitas bencana. Contoh permasalahan nutrisi yang bisa timbul akibat bencana banjir yaitu kurangnya gizi pada bayi dan balita. Hal ini dapat membuat status gizi kelompok masyarakat memburuk. Berikut adalah kedaruratan yang harus segera diintervensi antara lain. Masih ada kasus gizi buruk dan gizi kurang, jika dapur umum belum mengakomodir kelompok rentan, dan juga jika bantuan diberikan berupa beras 400 gram per orang setiap harinya dan uang untuk membeli lauk pauk. Analisis fakta lapangan yang ditemukan terkait dengan permasalahan pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana banjir adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Salmayati, Hermansyah, dan Agusa pada jurnal kajian penanganan gizi balita pada kondisi kedaruratan bencana banjir di Kecamatan Samponiat, Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan menggunakan proses wawancara dengan cara membentuk diskusi fokus grup pada ibu yang mempunyai balita dan mengungsi akibat dari bencana banjir di Kecamatan Samponiat dengan jumlah 10 orang. Hasil analisis fakta lapangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Kebutuhan gizi masyarakat pada pengungsian bencana banjir belum dilayani secara maksimal, terutama untuk penanganan gizi balita. Petugas juga belum mampu memfasilitasi atau memberikan pelayanan pada saat darurat bencana. Selain itu, pendidikan gizi pada kondisi kedaruratan bencana banjir tidak dilakukan terhadap masyarakat. Dan dana yang dipakai pada saat terjadinya bencana belum diperoleh untuk pembelian makanan balita dan anak. Analisis fakta lapangan lainnya terkait permasalahan gizi dan bencana yang terjadi pada daerah yang terdampak dan terisolir adalah 1. Ketersediaan dan pasokan air bersih yang minim. Kemudian yang kedua, akses dalam penyaluran bantuan sulit untuk dijangkau. Yang ketiga, ketersediaan bahan pangan dalam keadaan darurat sangat minim untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi. Kemudian yang keempat, bantuan pangan dari dalam dan luar negeri mendekati atau melewati batas kadaluarsa. Selain itu juga, tidak terdapat label keterangan halal. Yang kelima, kurangnya pengetahuan dalam penyampaian makanan buatan lokal, khususnya untuk bayi dan balita. Yang keenam, melimpahnya susu formula dan botol susu. Menurut WHO, ketika bayi terlalu berlebihan diberikan susu formula, maka akan terjadi diare. Yang ketujuh, bantuan terlambat dan tidak berkesinambungan. Maksudnya adalah daerah yang terdampak bencana dianggap sudah mampu dan siap dalam mengatasi kehidupan masyarakat sehingga bantuan dari pusat tidak lagi diberikan. Namun penyebaran bantuan tidaklah merata sampai ke daerah yang terisolir. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan krisis kesehatan dan ketangguhan terhadap bencana, mendukung pencapaian kerangka aksi Sendai tentang pengurangan risiko
bencana dan sasaran pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Jadi seluruh pihak sangat diharapkan partisipasinya dalam masa tanggap darurat ini, seperti pendataan korban bencana, kemudian menyalurkan, menyiapkan, serta memberikan bantuan makanan ataupun yang lainnya kepada korban yang terdampak bencana. Permasalahan gizi pada dasarnya merupakan refleksi konsumsi zat gizi yang belum mencukupi kebutuhan tubuh, yang dimana keadaan gizi merupakan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi. Faktor yang menyebabkan masalah gizi antara lain ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan, penyakit menular, dan gangguan kejiwaan pasca bencana. Bencana juga menimbulkan situasi kedaruratan yang berpotensi berdampak pada krisis pangan dan gizi. Pasca bencana, masalah gizi akan menaik, di mana faktor terjadinya masalah gizi muncul di tempat pengungsian karena kurangnya bahan makanan, lingkungan tempat tinggal yang kurang bersih, serta pola asuh yang kurang baik. Dan di tempat pengungsian terdapat beberapa kelompok yang lebih rentan terhadap efek buruk bencana. Bayi, balita, serta wanita hamil dan menyusui menjadi sasaran berbagai penyakit yang mewabah di kalangan pengungsi. Penanganan gizi pada anak usia 0-23 bulan mengikuti prinsip pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA sebagai berikut. Yang pertama, pemberian ASI pada bayi sangat penting untuk tetap diberikan pada situasi bencana. Yang kedua, PMBA merupakan bagian dari penanganan gizi dalam situasi bencana. Yang ketiga, PMBA dalam situasi bencana harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Yang keempat, institusi penyelenggaraan PMBA adalah pemerintah daerah yang dibantu oleh dinas kesehatan setempat yang mempunyai tenaga terlatih penyelenggaraan PMBA dalam situasi bencana. Yang kelima, apabila dinas kesehatan setempat belum memiliki tenaga pelaksanaan PMBA dalam situasi bencana, dapat meminta bantuan tenaga dari dinas kesehatan lainnya. Yang keenam, PMBA harus diintegrasi pada pelayanan kesehatan ibu dan anak piatu. Yang ketujuh, penyelenggaraan PMBA diawali dengan penilaian cepat untuk mengidentifikasi keadaan ibu, bayi, dan anak termasuk bayi dan anak piatu. Yang delapan, ransum pangan harus mencakup kebutuhan makanan yang tepat dan aman dalam pemenuhan kecukupan gizi bayi dan anak. Yang sembilan, susu formula, produk susu lainnya, botol dan dot tidak termasuk dalam pengadaan ransum. Yang selanjutnya, penanganan gizi balita. Yang pertama, penanganan gizi bayi usia 0-5 bulan, yaitu bayi tetap diberi ASI. Apabila bayi piatu, bayi terpisah dari ibunya, atau ibu tidak dapat memberikan ASI, diupayakan bayi tetap mendapatkan bantuan dari ibu susu atau donor. Apabila tidak memungkinkan bayi untuk mendapat ibu susu atau donor, maka bayi diberi susu formula dengan pengawasan atau didampingi oleh petugas kesehatan. Yang kedua, penanganan gizi anak usia 6-23 bulan, yaitu baduta tetap diberi ASI, pemberian MPASI difortifikasi dengan zat gizi makro, pabrikan atau makanan lokal pada anak usia 6-23 bulan. Pemberian makanan olahan berasal dari bantuan ransum umum yang mempunyai nilai gizi tinggi. Pemberian kapsul vitamin A merah bagi anak berusia 12-59 bulan. Dapur umum sebaiknya menyediakan makanan untuk anak usia 6-23 bulan. Air minum dalam kemasan diupayakan selalu tersedia di tempat pengungsian. Yang ketiga, penanganan gizi anak balita 24-59 bulan, yaitu hindari penggunaan susu dan makanan lain yang penyajiannya menggunakan air, penyimpanan yang tidak higienis karena beresiko terjadinya diare, infeksi, dan keracunan. Pemberian kapsul vitamin A dan makanan utama yang diberikan sebaiknya berasal dari makanan keluarga yang tinggi energi, vitamin, dan mineral. Penyajian menu makanan untuk anak balita tergolong minim karena dapur umum tidak menyediakan makanan khusus balita, sehingga anak balita hanya mengkonsumsi makanan yang juga dikonsumsi oleh orang dewasa. Peran tenaga kesehatan atau ahli gizi pada kondisi darurat bencana dapat memberikan kontribusi terhadap pelayanan gizi di tempat pengungsian menjadi lebih optimal. Kehadiran ahli gizi juga diperlukan untuk mencegah pengungsi mengonsumsi makanan yang tidak layak atau basi, serta mengandung berbagai kuman penyakit. Bencana banjir membawa dampak yang sangat besar sekali, mulai dari rusaknya sarana-prasarana, fasilitas-fasilitas, dan juga permukiman. Masalah yang seringkali luput dari perhatian pasca bencana adalah kecukupan gizi nutrisi penyintas bencana, terutama pada bayi dan balita. Padahal, kelompok ini merupakan kelompok usia yang rentan sekali terkena berbagai macam penyakit. Pemenuhan gizi nutrisi pada bayi dan balita dapat dilakukan dengan cara pemberian ASI atau air susu ibu untuk bayi, dan pemberian MPASI untuk bayi di bawah 2 tahun, dan pemberian makanan gizi seimbang atau makanan yang tinggi energi, vitamin, dan mineral untuk balita. Jika hal tersebut dilakukan, maka dapat mengurangi masalah kekurangan gizi pada bayi dan balita pasca bencana banjir.